adalah masuk kepada apply. Kita menerapkan pada sesuatu. Nah, ini berarti problem solving. Kita tahu ketika kita sudah belajar tentang sabar, kita ngerti ayatnya, kita hafal ayatnya, kita udah memahami, bisa menjelaskan pada orang lain, dan ketika datang ke kita bisa tahu, oh ini maksudnya sabar. Oh ini maksudnya ketika kita dapat musibah, kita harus mengingat Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini adalah kalimat sabar, istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah. Oh ini maksudnya. Kita bisa apply di dalam kehidupan kita. Kalau lagi kayak gini, itu sabar. Nah, level selanjutnya adalah ya agak berat memang, analisis. Kita mencah-mencah lagi. Sabar tuh ada apa aja sih di dalamnya? Oh, ternyata sabar itu harus ada keimanan di dalamnya. Kalau nggak ada keimanan, nggak mungkin ada kesabaran. Harus ada keimanan, karena keimanan itu akan memunculkan qanaah, rasa puas. Kalau Allah yang memberikan kepada kita, maka disitulah muncul rasa sabar. Apalagi ada perasaan bahwasanya kita pasti akan kembali kepada Allah. Makanya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini adalah ciri orang sabar. Karena dia yakin akan kembali pada Allah. Dia analisis tuh, dia pecahin satu persatu. Oh ini kemudian menjadi requirement-nya. Ini kemudian tipe-tipe sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar kemudian menghadapi musibah. Sabar tidak bermaksiat dan segala macam. Oh kayak begini kemudian penerapannya. Dia analisis satu persatu. Naik kemudian ke atas lagi, dia mulai evaluasi. Sebenarnya prioritas sabar ini apa sih sebenarnya? Dia mulai evaluasi. Dia bisa mempertahankan argumennya dia. Bahkan dia bisa mengkritisi. Kayaknya di zaman sekarang nggak bisa sabar kalau cuma untuk kayak gini-gini deh. Sabar itu konsepnya betul kalau untuk sesuatu musibah. Tapi kalau ada orang bilang, saya sabar ketika istri saya maksiat, saya sabar ketika suami saya selingkuh, nggak bisa. Nah ini dia sudah masuk dalam evaluasi. Dia sudah bisa judging. Dia sudah bisa untuk mengetahui ini prioritasnya apa sih. Dia sudah bisa kritis terhadap apa yang dia pahami. Nah yang terakhir, creating. Creating ini lebih kepada mungkin dia punya satu shortcut ya. Ketika memahami sesuatu tuh akhirnya sabar tuh bukan hanya sekedar teori, tapi sudah mewujud di dalam diri dia. Dan ya semuanya berasal dari mana? Berawal dari mana? Dari nginget. Semuanya berawal daripada ingat ayat-ayatnya. Ingat ayat-ayat tentang sabar. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang kemudian mereka benar-benar bisa untuk meramu itu semua, mereka sudah bisa langsung nurunin. Nih, hadis-hadis tentang sabar ada segini di dalam Bukhari, ada segini di dalam Muslim. Ayat-ayat tentang sabar ada segini di dalam Al-Quran. Ini kemudian cerita-cerita tentang sabar dikualifikasi. Itu semua masuk di dalam kepala. Nah kalau nggak ada di dalam kepala, terus bagaimana bisa understanding? Bagaimana bisa applying? Bagaimana bisa untuk analyze? Bagaimana bisa untuk evaluating? Bagaimana bisa untuk creating? Itu hampir nearly impossible. Itu hampir nggak mungkin. Jadi maksudku tuh gini. Silakan aja kalau mau berkeyakinan apapun, tapi please jangan sampai kita itu justru merendahkan orang-orang yang mereka itu justru menganggap ini ada sesuatu yang sangat mulia.